Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, Bapak Dr. Teguh Priyanto MPD, yang saya sayangi dan saya banggakan, teman-teman satu perjuangan kelas 3 Ekonomi Syariah F. Salawat salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan materi atau makalah. Yang pertama, saya sendiri Alvin Kurnianto sebagai moderator dan pemakalah 1, NIM 1917201103. Yang kedua ada Muhammad Azminur Aziz sebagai pemakalah 2, NIM 1917201143. Yang ketiga ada Putri Dwi Yuniati sebagai pemakalah ketiga, NIM 1917201116. Yang keempat ada Kurniasi Sri Alfasya, NIM 1917201086. Pada materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fasya. Perkenalkan, nama saya Kurniasi Sri Alfasya, NIM 1917201086 dari kelas 3 Ekonomi Syariah F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian epistemologi. Epistemologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti perkataan, pikiran, ataupun ilmu. Kata episteme dalam bahasa Yunani berasal dari kata kerja epistemai yang artinya menundukkan, menempatkan, atau meletakkan. Maka dari itu secara harfiah, episteme berarti pengetahuan sebagai upaya intelektual untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan setepatnya. Bagi suatu ilmu pertanyaan yang mengenai definisi ilmu itu, jenis pengetahuannya, bagian ruang lingkupnya, dan kebenaran ilmiahnya merupakan bahan-bahan pembahasan dari epistemologi. Epistemologi juga sering disebut teori pengetahuan. Epistemologi ini lebih memfokuskan kepada makna pengetahuan yang berhubungan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, dan lain sebagainya. Dari beberapa para ahli juga mengungkapkan definisi dari epistemologi itu tersebut. Yang pertama dari Hardono Hadi. Menurut beliau, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari dan mencoba menentukan kodrat dan skop pengetahuan, pengandian-pengandian, dan dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Dan yang kedua, menurut Hamlin, beliau juga mengatakan bahwa epistemologi yaitu sebagai cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, dasar dan pengandian-pengandian, serta secara umum hal itu dapat diandalkan sebagai penegasan bahwa orang memiliki pengetahuan. Ya, sekian dari saya tentang penjelasan pengertian epistemologi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya mengenai aliran-aliran epistemologi. Materi kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Alvin Kurnianto, yaitu aliran-aliran epistemologi. Pengetahuan itu diperoleh melalui berbagai cara dan menggunakan berbagai alat. Menurut Ahmad Tafsir, ada berbagai aliran yang mengkaji tentang cara memperoleh pengetahuan tersebut, antara lain empirisme, rasionalisme, positivisme, dan intuisionisme, dan lain sebagainya. Yang pertama yaitu aliran empirisme. Kata empiris ini berasal dari kata Yunani, yaitu empirikos, yang berarti pengalaman. Menurut aliran ini, manusia memperoleh pengetahuan melalui pengalamannya.
Pengalaman yang dimaksud adalah pengalaman indrawi. Aliran ini berpendapat bahwa empiris atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan, baik pengalaman yang lahiriah dan batinnya. Akal bukan menjadi sumber pengetahuan, tetapi akal mendapat tugas untuk mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang diterapkan adalah induksi. Pengalaman merupakan ukuran terakhir dari kenyataan. Yang kedua ada aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme mengajarkan bahwa melalui akalnya manusia dapat memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang benar diperoleh dan diukur dengan akal. Aliran rasionalisme ini menegaskan bahwa untuk sampainya manusia kepada kebenaran adalah semata-mata dengan akalnya. Namun demikian, aliran rasionalisme juga tidak mencari kegunaan indera dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan indera diperlukan untuk merangsang akal dan memberikan bahan-bahan yang menyebabkan akal dapat bekerja. Pengalaman hanya digunakan untuk menggunakan pengetahuan. Pengalaman hanya dapat digunakan untuk meneguhkan pengetahuan yang didapatkan oleh akal. Akal dapat menurunkan kebenaran daripada dirinya sendiri, yaitu atas dasar asas pertama yang pasti. Metode yang diterapkan adalah deduktif. Teladan yang dikemukakan adalah ilmu pasti. Yang ketiga yaitu aliran positivisme. Aliran positivisme ini lahir sebagai penyeimbang pertentangan yang terjadi antara aliran empirisme dan aliran rasionalisme. Aliran positivisme ini lahir berusaha menyempurnakan aliran empirisme dan aliran rasionalisme dengan cara memasukkan perlunya eksperimen dan ukuran-ukuran. Positivisme berpangkal dari apa yang telah diketahui yang faktual dan yang positif. Segala uraian dan persoalan yang di luar apa yang ada sebagai fakta atau keyakinan dikesampingkan. Oleh karena itu, metafisika ditolak. Apa yang kita ketahui secara positif adalah segala yang tampak, segala gejala. Artinya, segala ilmu pengetahuan adalah mengetahui untuk dapat melihat ke masa depan. Yang harus diusahakan orang adalah menentukan syarat-syarat di mana fakta-fakta tertentu tampil dan menghubungkan fakta-fakta itu menurut persamaannya dan urutannya. Yang selanjutnya yaitu aliran kritisisme, penyelesaian pertentangan antara rasionalisme dan empirisme hendak diselesaikan oleh Immanuel Kant dengan kritisismenya. Dalam kritik atau rasio murni, Immanuel Kant membedakan 3 macam pengetahuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan analitis. Di sini predikat sudah termuat dalam subjek. Predikat diketahui melalui suatu analisis subjek, misalnya lingkaran itu bulat. Yang kedua yaitu pengetahuan sintetis a posteriori. Di sini predikat dihubungkan dengan subjek berdasarkan pengalaman indrawi. Misalnya, kalimat hari ini sudah hujan merupakan suatu hasil observasi indrawi. Sesudah observasi saya bisa mengatakan bahwa S adalah P. Yang ketiga yaitu pengetahuan sintetis a priori. Akal, budi, dan pengalaman indrawi dibutuhkan serentak. Ilmu pasti, ilmu pesawat, ilmu alam, sintetis a priori. Kalau saya tahu bahwa 10 tambah 5 sama dengan 15 memang menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Selanjutnya yaitu aliran intuisionisme. Tokoh aliran intuisionisme adalah Henry Bergson pada tahun 1859 sampai 1941.
ia berkeyakinan bahwa akal dan indera memiliki keterbatasan, karena menurutnya objek-objek yang kita tangkap itu adalah objek yang selalu berubah. Jadi pengetahuan yang telah dimiliki manusia tidak pernah tetap. Demikian halnya akal. Akal hanya dapat memahami suatu objek bila ia mengkonsentrasikan dirinya pada objek itu. Dengan menyadari keterbatasan indera dan akal seperti di atas, Bergson mengembangkan suatu kemampuan tingkat tinggi yang dimiliki manusia, yaitu intuisi. Intuisi ini adalah hasil evolusi pemahaman yang tertinggi. Pengembangan kemampuan intuisi memerlukan suatu usaha. Usaha inilah yang memahami kebenaran yang utuh yang tetap. Intuisi ini menangkap objek secara langsung tanpa melalui pemikiran. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Yuniarti, NIM 1917201116. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai metode ilmiah. 2 poin yang akan saya sampaikan yaitu: yang pertama, pengertian metode ilmiah. Yang kedua, unsur-unsur metode ilmiah. Pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan, dan penjelasan kebenaran. Metode ilmiah juga dapat diartikan sebagai sebuah pengejaran terhadap sesuatu untuk memperoleh sesuatu interrelasi. Metode ilmiah juga berarti suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode ilmiah menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan juga terkontrol. Metode ilmiah didasari oleh sikap-sikap ilmiah. Sikap-sikap ilmiah yang dimaksud diantaranya: 1. Adanya rasa ingin tahu. 2. Jujur, artinya menerima kenyataan hasil penelitian dan tidak mengada-ada. Yang ketiga, objektif, artinya harus sesuai dengan fakta yang ada dan tidak dipengaruhi oleh perasaan pribadi. Yang keempat, tekun, artinya tidak mudah berputus asa. Yang kelima, teliti, artinya tidak ceroboh dan tidak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir, terbuka, artinya mau menerima pendapat yang benar dari orang lain. Sikap-sikap tersebut harus dimiliki oleh seseorang yang sedang melakukan metode ilmiah. Poin yang kedua yaitu unsur-unsur metode ilmiah. Menurut Liang-Ji, metode ilmiah mencakup berbagai unsur, diantaranya: 1. Prosedural, terdiri dari pengamatan, percobaan, pengukuran, survei, deduksi, induksi, dan analisis. Unsur yang kedua yaitu tata langkah, terdiri dari penentuan masalah, penentuan hipotesis, pengumpulan data, penurunan kesimpulan, dan pengujian hasil. Unsur yang ketiga yaitu teknik, terdiri dari wawancara, angket, tes, dan perhitungan. Unsur yang terakhir yaitu instrumen. Metode ilmiah menggunakan berbagai instrumen, diantaranya pedoman wawancara, kuesioner, timbangan, dan komputer. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, untuk pemangkalan selanjutnya yaitu saya Muhammad Azmin Nur Aziz, NIM 1917201143, yang akan menjelaskan macam-macam metode ilmiah dan juga prosedur metode ilmiah. Yang pertama yaitu macam-macam metode ilmiah. Menurut Johnson dalam artikelnya yang berjudul Education Research, Quantitative and Qualitative, membedakan metode ilmiah menjadi 2, yaitu metode ilmiah deduktif dan metode ilmiah induktif. Metode ilmiah deduktif memiliki beberapa langkah utama. Yang pertama yaitu menyatakan hipotesis berdasarkan teori atau studi literatur. Yang kedua yaitu mengumpulkan data dari kebenaran hipotesis. Yang ketiga yaitu membuat keputusan untuk menyetujui atau menolak hipotesis. Sedangkan untuk metode induktif memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu mengamati semesta. Yang kedua yaitu mencari model dalam objek yang sedang diteliti. Yang ketiga yaitu membuat generalisasi dari apa yang terjadi. Adapun
dalam perbedaan induktif dan deduktif. Deduktif yaitu memulai metode ilmiah dengan sebuah konsep yang dimiliki, sedangkan induktif berangkat dari kenyataan semesta yang pada akhirnya menuju sebuah kesimpulan generalisasi dari semua kenyataan-kenyataan semesta. Untuk selanjutnya yaitu prosedur metode ilmiah. Adapun dalam prosedur metode ilmiah itu memiliki beberapa langkah. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Di sini pertanyaan mengenai objek empiris jelas batasnya serta dapat diidentifikasi faktor-faktor yang terkait di dalamnya. Problema ini didapatkan dari fenomena-fenomena yang diamati oleh manusia dalam realitas kehidupan. Yang kedua yaitu menyusun kerangka berpikir. Kerangka berpikir disusun secara berdasarkan premis atau asumsi ilmiah yang telah diuji kebenarannya dengan memperhatikan faktor-faktor empiris yang relevan dengan permasalahan. Yang ketiga yaitu perumusan hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan yang diajukan, yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka yang berpikir yang dikembangkan. Merumuskan di sini berarti membentuk sebuah proposi deduksi yang sesuai dengan kemungkinan tingkat kebenarannya. Adapun dalam syarat-syarat logika menentukan hipotesis itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama itu dapat menjelaskan kenyataan yang menjadi masalah atau dasar hipotesis. Yang kedua yaitu mengandung sesuatu yang mungkin atau benar-benar terjadi. Yang ketiga yaitu dapat mencari hubungan kausal dengan argumentasi yang tepat. Yang terakhir yaitu dapat diuji baik kebenaran maupun kesalahannya. Untuk selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta-fakta yang mengandung hipotesis tersebut atau tidak. Pengujian hipotesis ini berarti membandingkan atau menyesuaikan segala yang terdapat dalam hipotesis dengan data empirik atau data-data yang sudah ada. Untuk selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Selanjutnya dilakukan penarikan apakah sebuah hipotesis yang diajukan itu ditolak atau diterima. Bila dalam proses pengujian terdapat fakta yang cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis tersebut diterima. Namun, bila sekiranya dalam proses pengujian tidak ada fakta-fakta yang mendukung, maka hipotesis tersebut ditolak. Hipotesis yang diterima ini bisa dianggap sebagai pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan, yakni mempunyai kerangka penjelasan konsisten yang pengetahuannya ilmiah sebelumnya serta telah teruji kebenaran faktanya tersebut. Untuk presentasi saya cukupkan seperti itu. Terima kasih.